Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh manfaat bagi kita semua. Bersama kami, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM SMK Negeri 2 Purwakarta Di program Komet, konten milenial terpelajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Rahmawati sebagai Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan memaparkan pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM. Sebelumnya, teman-teman semua pasti sudah tahu kan apa itu HAM? Ya, HAM merupakan hak asasi manusia. Dan semua informasi dan semua penjabaran yang dijelaskan di video kali ini merupakan kutipan dari akun Luman TNR. Langsung saja pada pasal 28A. 28A, pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Contohnya, seorang bayi yang baru saja terlahir ke dunia tentunya telah memiliki hak, dan hak ini merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dan tidak bisa diambil atau diberhentikan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Lucy Puspita Rahayu. Posisi saya sebagai Wakil Ketua 1. Saya di sini akan memaparkan pasal 28B ayat 1, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Contohnya perkawinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Mahardika sebagai Wakil Ketua 2 di Forum Pelajar Sadar Hukum HAM SMK Negeri 2 Purwakarta. Di sini, saya akan sedikit memaparkan tentang pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejak lahir, anak sudah memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, juga memiliki hak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan sejak lahir, anak harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada kekerasan ataupun diskriminasi, baik dari keluarga sendiri maupun dari orang lain. Jika terjadi kekerasan ataupun diskriminasi kepada anak tersebut, harus mendapatkan hukuman yang berlaku di negara Indonesia. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai dan saling mengingatkan kepada sesama untuk selalu menghindari diri dari tindak kekerasan dan melindungi diri sendiri. Kenalkan, nama saya Sofia Febriana. Posisi saya sebagai sekretaris. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang pasal 28B ayat 2 yang dimana setiap anak dilarang mendapatkan kekerasan atau diskriminasi dari pihak manapun dan setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu ya, Kang Teteh. Nama saya Faiza Kansa dari bidang di posisi bendahara. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pasal-pasal dari 28C. Nah, sebelumnya apa sih pasal 28C itu? Baiklah, saya jelaskan. Saya paparkan berikutnya. 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Maksudnya apa? Jadi kita tuh berhak untuk mendapatkan pengetahuan, teknologi dan juga meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi pelajar yang lebih baik, bahkan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari. Jadi kita tuh sudah berhak untuk mendapatkan semua itu, pengetahuan, teknologi dan juga bahkan meningkatkan hidupnya. Jadi nggak usah repot-repot lagi memikirkan. Baiklah, yang kedua,
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi kita setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Jadi kita memperjuangkan hak kita dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf apa yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar, saya Ketua Bidang Andalan Organisasi dan Kegiatan. Memperoleh hak pendidikan adalah hak setiap orang. Tergantung orang tersebut menggunakan haknya atau tidak. Apalagi pemerintah telah mewajibkan untuk bersekolah selama 9 tahun. Nah, kebayang dong teman-teman, jika bangsa ini tidak dibekali oleh ilmu pendidikan, baik itu secara agama, budaya, dan lain-lain, maka bangsa ini akan tertinggalan zaman. Nama saya Deva Putri Raksadi Kusworo. Saya adalah Ketua Andalan Bidang Pembinaan Pendidikan Karakter, Mental, dan Spiritual. Akan menyebutkan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Hayati Izihar. Saya Ketua Andalan Bidang Penelitian dan Perkembangan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM SMK 2 Purwakarta. Setiap orang itu berhak mengajukan pendapat untuk kepentingan bangsa dan negara, dan setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan potensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ragdad. Saya Ketua Bidang Pelatihan Pendidikan dan Evaluasi. Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berada dalam suatu persidangan, kita akan diperlakukan sama. Kita juga akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil. Dan hukum yang adil adalah hukum yang tidak tumpang tindih, hukum yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Serta contoh lainnya adalah seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan yang sama atau setara dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pasal 28D ayat 2 itu berisikan tentang setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan. Maksudnya, yaitu setiap orang yang dipekerjakan harus mendapatkan imbalan seperti asisten rumah tangga yang setiap bulannya digaji oleh majikannya yang seimbang dengan pekerjaannya. Lalu, seorang itu harus bekerjakan dengan adil. Jangan karena dia cantik atau tampan diposisikan yang berbeda. Jangan seperti itu ya, harus dengan adil. Pasal 28D ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Contohnya, setiap warga negara Indonesia tanpa pengecualian berhak memilih atau dipilih dalam sebuah pemilihan. Perkenalkan, nama saya Wafa dari kelas BDP 3. Posisi saya di Forum Pelajar Sadar Hukum ini ditetapkan menjadi Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan pasal 28D ayat 4, yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Contohnya, berarti masyarakat berhak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan. Dan juga negara serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional, seperti pemilu sebagai warga negara Indonesia. Selesai.